Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Ray menarik lengan Dira menuju ruangannya. Selama perjalanannya menuju ruangan Ray, banyak pasang mata yang melirik Ray dan Dira dengan terkejut. Ada apa dengan dua kakak beradik ini? Dira mengikuti langkah Ray yang cepat sembari menundukkan kepalanya, menghindari lirikan orang kantor. Saat sudah berada di depan ruangan Ray menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba. Dira mengerutkan dahinya saat Ray menghentikan langkahnya. Kepala Dira langsung menghantam punggung Ray. "Ah!" gumam Dira. Ray menoleh ke arah Dira sejenak, menatap Dira yang sedang mengusap-ngusap jidatnya. Kemudian Ray beralih menatap Tias yang sudah beranjak dari kursinya, menatap ramah ke arah Ray dan Dira. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" ucap Tias dengan ramah. "Jangan izinin siapapun masuk ke dalam ruangan saya," ucap Ray dengan nada tajam. Tias menganggukkan kepalanya. "Baik, Pak," ucapnya. Ray kemudian membuka pintu, menarik lengan Dira dan masuk ke dalam ruangannya. Setelah menutup pintu, Ray kembali menarik Dira menuju sofa yang ada di ruangannya. Ray langsung mendudukkan Dira di sofa. Ia kemudian ikut duduk di sebelah Dira. Dira mengerutkan dahinya, melirik ke arah Ray yang duduk di sebelahnya dengan heran. Ray menoleh ke arah Dira. "Coba ngomong," ucapnya. Dira mengerjapkan matanya, tidak mengerti dengan maksud dari ucapan Ray. "Ngomong apa?" "Yang ditelepon tadi," ucap Ray dengan dingin. Dira kembali mengerutkan dahinya. "Waktu di meja Tias." Ray menganggukkan kepalanya, ia kembali menatap lurus ke depan. Dira menganggukkan kepalanya. "Bukan urusan Anda," ucapnya. Ray kembali menoleh ke arah Dira, menatap Dira dengan tajam. Dira menaikkan kedua alisnya. "Kenapa?" "Apa kamu bilang?" ucap Ray. "Bukan urusan Anda," ucap Dira dengan nada seperti ditelepon. Ray mengerutkan dahinya. "Apa maksud Dira?" "Kenapa sih? Kan saya tadi ngomong gitu," ucap Dira. Wajah Ray kembali datar. "Oh," lanjutnya. "Pikun," gumam Dira. "Apa?" ucap Ray. "Enggak penting," ucap Dira. Ray menatap Dira dengan tajam. "Saya serius," ucapnya. "Kan saya ngomong itu di telepon," ucap Dira. Ray langsung mengalihkan pandangannya. "Lanjut," ucapnya. "Abraham Rainan," ucap Dira. Ray kembali menatap Dira dengan tajam. "Tadi saya ngomong itu," ucap Dira dengan cepat. "Enggak sopan," ucap Ray. "Ray," ucap Dira. Ray mengerutkan dahinya. "Udah," ucapnya. "Enggak," ucap Dira. Ray menatap Dira dengan semakin tajam, memperingati Dira agar menghentikan ucapannya. "Kan tadi Bapak nyuruh saya masuk ke dalam ruangan Bapak. Terus saya jawab gitu, nggak salah kan?" ucap Dira. "Udah berhenti," ucap Ray. Dira menganggukkan kepalanya, percakapannya memang sudah habis. "Jelasin yang tadi," ucap Ray dan segera mengalihkan pandangannya. Dira mengerutkan dahinya. "Yang mana?" "Pegangan tangan," ucap Ray. Dira menaikkan sebelah alisnya. "Main-main doang," ucapnya. Ray melirik ke arah Dira. "Kamu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu?" "Soal?" ucap Dira. "Temen kamu pegang tangan kamu," ucap Ray. "Emang kenapa?" ucap Dira. Ray menoleh ke arah Dira. "Kamu nggak tahu kalau mereka suka sama kamu?" Dira mengerutkan dahinya. "Emang iya?" Ray menghela nafasnya. "Kenapa kamu nggak menghindar?" Dira menaikkan sebelah alisnya. "Ngapain menghindar? Kamu sudah punya suami, kamu nggak mikirin perasaan suami kamu pas lihat cowok lain pegang tangan kamu," ucap Ray. "Terserah saya dong, urusan saya," ucap Dira acuh tak acuh. Ray mengerutkan dahinya. "Dira?"
ucapnya memperingati. Dira tersenyum sejenak. Kenapa? Bapak mau ikut campur urusan saya? Ray menatap Dira dengan tajam. Memang kenapa? Saya berhak kan? Saya suami kamu, ucapnya. Bapak kan cuma suami saya, jadi bapak nggak berhak ikut campur urusan saya, ucap Dira sembari menekan kata cuma. Ray terdiam saat mendengarkan ucapan Dira. Bapak dengar, saya nggak suka ada orang yang ikut campur urusan saya, ucap Dira. Apa kamu bilang? Ucap Ray. Kedua telapak tangannya mulai menggepal. Dira kembali tersenyum sejenak. Saya rasa Bapak paham kok. Apalagi Bapak kan dosen sekaligus wakil presdir. Mustahil kalau nggak paham. Ray segera menoleh ke arah lain, mengalihkan pandangannya dan berusaha menahan emosi. Oh ya, sekedar info, saya nggak suka orang yang mau dituruti keinginannya, tapi nggak mau nurutin keinginan orang lain. Jadi, saya harap Bapak tidak ikut campur urusan saya. Begitupun juga sebaliknya, saya nggak akan ikut campur urusan Bapak, sesuai keinginan masing-masing. Impas, ucap Dira. Ia berusaha untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut dengan jelas, sambil mengesampingkan rasa pedulinya. Dira perlahan tersenyum, berusaha terlihat biasa saja. Walaupun dia di dalam hatinya, Dira ingin sekali menangis sejadi-jadinya. Tapi saat ini Dira dikendalikan oleh egonya sendiri. Tangan Ray masih mengepal dengan kuat, menampakkan urat-urat tangannya. Jantung Ray berdetak dengan cepat dan nafasnya tidak beraturan, menunjukkan bahwa Ray sudah benar-benar emosi. Dira menekuk salivannya, ia kemudian mengalihkan pandangannya. Mata Dira mulai berkaca-kaca. Saya permisi, ucap Dira. Ray segera menoleh ke arah Dira, ia langsung mencekram kedua bahu Dira. Dira membelalakan kedua bola matanya, ia terkejut. Pak? Ray menatap mata Dira dengan tajam. Bilang sekali lagi, ucapnya. Dira langsung mengalihkan pandangannya menghindar tatapan tajam Ray. Saya nggak suka ngulang ucapan saya, ucapnya. Dira! Dira memejamkan matanya, air matanya mulai mengalir. Bilang sekali lagi, ucap Ray. Dira menggelengkan kepalanya, masih dengan mata yang terpejam. Ia takut menatap mata tajam Ray saat ini. Anindira Maeswari, ucap Ray. Tubuh Dira bergetar, air matanya mengalir dengan deras. Ia membuka matanya perlahan. Ray hanya terdiam, menatap Dira yang menangis hingga sesugukan karena dirinya. Ray kemudian melepaskan cengkramannya pada bahu Dira. Ia kembali menoleh lurus ke depan dan menundukkan kepalanya. Ia berusaha menenangkan dirinya. Keluar, ucap Ray dengan pelan. Dira masih sesegukan. Ia mulai menghapus air matanya. Ray kembali menoleh ke arah Dira, menatap mata Dira dengan tatapan tajam. Kamu dengar? Ucap Ray. Dira menganggukkan kepalanya. Gumamnya sembari terisak. Keluar, ucap Ray sekali lagi. Dira kembali menganggukkan kepalanya sembari terisak. Ceklek. Tolong, Mbak, Mas. Pak Ray gak ngizinin siapapun masuk, ucap Tias sembari menghalangi langkah dua orang di hadapannya. Kami ada urusan. Kalian mau saya panggilin security? Ucap Tias mengancam. Minggir, ucap wanita di hadapan Tias sembari menyingkirkan Tias dari hadapan mereka. Ray menoleh ke arah pintu ruangan. Ia mengerutkan dahinya. Emosi Ray kembali naik. Sedangkan Dira, ia membuang muka sembari menghapus air matanya dengan cepat. Tias segera berdiri di hadapan Ray. Maaf Pak, saya sudah melarang mereka, tapi mereka memaksa untuk masuk. Ray menatap tajam dua orang di sebelah Tias yang sedang membawa berkas. Mohon maaf Pak, tapi kenapa Bapak membatalkan kerjasama dengan perusahaan kami tiba-tiba? Apa ada yang salah dengan perusahaan kami? Ray kembali menstabilkan emosinya. Ia menganggukkan kepalanya. Ada? Ucapnya sembari beranjak dari duduknya.
Boleh Bapak beritahu di mana letak kesalahan kami? Perusahaan kami lebih mementingkan etika dalam bekerja sama, sedangkan kalian, ucap Ray. Orang di hadapan Ray mengerutkan dahinya. Kami rasa etika orang-orang perusahaan kami sudah cukup baik, ucap salah satu dari mereka. Masuk tanpa izin, itu yang disebut etika, ucap Ray. Dua orang di hadapan Ray tampak tak terima dengan ucapan Ray. Salah satu dari mereka melirik ke arah Dira sejenak. Lalu wakil presidir berdua-duaan dengan salah satu karyawati. Itu termasuk etika? Dira yang merasa disindir lalu melangkahkan kakinya dengan cepat keluar dari ruangan Ray. Ray menatap Dira yang keluar dari ruangannya. Hebat ya menilai etika perusahaan lain, sedangkan etika diri sendiri tidak ada. Ray menatap orang di hadapannya dengan datar. Berduaan dengan istri sendiri dinilai tidak beretika. Dua orang di hadapan Ray membelalakkan kedua bola matanya. Istri? Sekarang, kalau kalian rasa masih punya etika, silakan keluar dari ruangan saya, ucap Ray. Saya rasa tidak pernah mendengar Bapak menikah, ucap salah satu dari mereka. Kamu bukan orang penting yang bisa mengetahui urusan pribadi saya, ucap Ray. Dua orang di hadapan Ray langsung bengkak. Ray beralih melirik ke arah Tias. Panggil security, ucapnya. Saat berada di rumah Bunda pada pukul 16:50, Dira kembali memakai kacamata. Ia mulai mengetuk pintu utama rumah Bunda sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapnya. Tok tok tok. Waalaikumsalam, jawab orang dari dalam rumah. Ceklek. Non Dira, masuk non, ucap Bibi sembari tersenyum. Dira menganggukkan kepalanya sembari tersenyum sejenak. Iya Bi, ucapnya sembari masuk ke dalam rumah. Bunda mana? Ucap Dira. Nyonya ada di dapur non. Ayah, Tuan belum balik non. Oh, gumam Dira. Dira segera melangkahkan kakinya menuju dapur mencari Bunda. Saat di dapur terlihat Bunda sedang memotong wortel di meja makan. Bunda, ucap Dira sembari duduk di kursi yang berada di sebelah Bunda. Bunda menoleh. Dira, sama siapa nak? Sendiri, ucap Dira. Loh, Ray belum pulang, ucap Bunda. Dira meneguk salivannya, ia menggelengkan kepalanya. Belum, ucapnya. Kenapa nggak telepon Bunda aja kalau mau kesini? HP Dira lowbat Bun. Bunda mengerutkan dahinya. Kamu kenapa? Dira menggelengkan kepalanya. Enggak, Dira cuma kangen Bunda, ucapnya terbata-bata. Bunda menatap Dira dengan bingung. Ada apa dengan Dira? Dira tersenyum sejenak. Ia segera memeluk erat di tubuh sang ibunda. Air mata Dira kembali mengalir. Dira kangen, ucapnya sembari terisak. Bunda terkejut. Ia segera mengusap-ngusap punggung Dira, menenangkan Dira. Kamu kenapa? Kamu ada masalah sama Ray? Ucap Bunda dengan lembut. Dira menganggukkan kepalanya. Ia menangis sejadi-jadinya. Bunda masih mengusap-ngusap punggung Dira mencoba menenangkan Dira. Kamu bisa cerita ke Bunda, ucap Bunda dengan lembut. Dira masih menangis hingga sesegukan. 10 menit berlalu. Dira duduk menghadap ke arah Bunda sembari menundukkan kepalanya. Mungkin Ray gak mau bikin kamu kepikiran, ucap Bunda dengan lembut. Tapi Bun, Dira cuma mau bantu ngurangin beban dia. Emang Dira salah? Ucap Dira. Ia masih terisak. Kalaupun Pak Ray gak mau Dira ikut campur, dia bisa ngomong baik-baik kan? Gak perlu dia bilang kalau Dira cuma istri. Dira sakit hati juga. Bunda mengusap-ngusap bahu Dira. Mungkin Ray gak sengaja ngomong gitu, dia kan kebawa emosi. Jadi, Dira maklumin aja. Kadang ada beberapa orang yang ngerasa harus bisa nyelesain masalahnya sendiri. Sampai-sampai dia gak mau ada orang yang ikut campur. Bisa jadi dia gak mau orang lain dia sayang ikut khawatir dengan masalah yang dia hadapi. Dan bikin dia lebih gak tenang buat ngadapin masalahnya.
Kamu sabar aja dulu buat ngadapin Ray beberapa hari ini. Dia mungkin cukup terpukul dengan masalahnya sekarang. Kamu bantu dia buat nenangin pikirannya aja. Nggak masalah kalau dia nggak mau ikut campur masalah dia. Asalkan kamu bisa jadi tempat buat dia nenangin pikiran dia dari masalahnya, ucap Bunda dengan lembut. Dira menganggukkan kepalanya sembari terisak. Makasih, Bun. Bunda menganggukkan kepalanya. Sama-sama, ucapnya dengan lembut. Bunda melirik ke arah jam dinding sejenak. Ia kembali menatap Dira. Ini udah jam 5. Kamu gak dicariin? Dira menghapus air matanya. Ya udah Bun, Dira balik dulu, ucapnya. Gak minta jemput sama Ray, ucap Bunda. Apa Dira kan lobat Bun? Astaga, ucap Bunda sembari menggelengkan kepalanya. Dira hanya tersenyum. Dira pulang dulu, ucapnya. Ingat, di dalam rumah tangga gak selalu mulus. Pasti ada aja masalah. Tapi kamu gak boleh nyerah, jalanin aja. Jangan suka ambil keputusan sepihak, apalagi pas emosi. Oke? Dira menganggukkan kepalanya sembari menempelkan ujung jarinya di alis. Hormat sejenak. Siap Ibu Negara? Bunda tersenyum melihat tingkah sang anak. Hati-hati, ucapnya. Oke Bun, bye Bunda, Bibi, ucap Dira pamit dan mulai melangkahkan kakinya menuju pintu utama. Saat berada di depan, Dira melihat Ray yang sudah berdiri di depan pintu sembari menatapnya dengan datar. Dira terkejut, ia menghentikan langkahnya. Pak Ray, udah capek keluyuran, ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya. Bukan urusan Anda, ucapnya. Ray menghela nafasnya. Ayo pulang, ucapnya. Kemana, ucap Dira. Kantor, ucap Ray. Dira mengerjapkan matanya. Ngapain ke kantor? Ray memutar kedua bola matanya dengan malas. Ia kembali menatap Dira dengan datar. Biasanya kalau pulang kemana? Rumah, ucap Dira dengan cepat. Itu tahu, ucap Ray. Dira menaikkan sebelah alisnya. Tapi tadi bapak bilang pulang ke kantor. Ray kembali menghela nafasnya. Kalau pintar sekarang kamu udah wisuda. Ray kemudian melangkahkan kakinya menuju mobil, meninggalkan Dira yang masih kebingungan. Dira faham, ia kemudian belakang kedua bola matanya. Maksud bapak, saya nggak pintar. Dira mulai melangkahkan kakinya dengan cepat menyusul Ray. Saya pintar. Ray mengacuhkan ucapan Dira. Ia kemudian masuk ke dalam mobil. Dira mencibikkan bibirnya. Mentang-mentang dosen, ngatain gue gak pintar. Anjrit loh, gumamnya memaki Ray.